kali ini bakal langsung diambil bersama dengan seorang Kari untuk teman-teman dari EVOS Lynx. But as of the last pick, Hanzo keluar di WoW Select season kelima kali ini di hari kedua. Lama tidak terlihat, sekali terlihat langsung di playoff. MBR Delvin benar-benar udah nyiapin draftnya buat nge-counter teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi yang harus hati-hati, di situ masih ada Franco. Ingat, dia punya ultimate. Itu nggak bisa di-cancel sama siapapun. Benar, karena surprise dan itu nggak akan bisa diapa-apain. Betul, Tinggal sama kayak ultinya Kaja, sama kayak kena Akai juga ibaratnya. Priority-nya cukup besar. Betul. So jadi problem di sini mungkin nanti kehadiran dari seorang Franco. Tapi here we go. Game pertama dari Best of 3 series antara EVOS Lynx dan juga MBR Delvin. Wow. Oke, mana suara pendukung MBR Delvin? EVOS Lynx, mana suaranya? Wow, ini dia ya, the power of offline stage. Benar-benar enak banget tentunya. Tapi melihat dari pergerakannya di area mid lane, wah, ini udah mulai cukup ramai ya tentunya. Tapi sementara itu dari kedua laningnya juga masih cukup aman. Tapi Shine sudah mulai mencicil ke arah seorang Tal. Palanir, yo, tas terus. Nggak apa-apa, ini adalah namanya metode taunting untuk menjatuhkan mental lawan. Betul, tapi ingat ya, ini ada dua tipe yang agak sedikit berbeda dari kedua belah pihak. Dari EVOS Lynx di mana mereka punya dua hero yang scaling ke late game-nya bakal menakutkan banget. Tapi lihat di sisi bawah kali kita lihat dari seorang Violet masih mencoba untuk kabur dan masih bisa selamat. Tapi Palanir sudah bergerak ke arah bawah. I'm good dilepaskan kali ini. Tapi lihat kondisi dari Violet sedikit susah untuk di halo, dan kalau kita lihat kali ini Giselle juga melemparkan Molten Sight-nya. Ada satu wave minion dan mereka tidak akan memaksakan ke arah sana. Karena sepertinya mereka akan lebih berfokus untuk mendapatkan ke arah gold buff. Tapi lihat Hanzo dive in kali ini. Mencoba untuk dapetin satu poinnya, tapi lihat dari seorang Violet masih bisa untuk menyelamatkan diri. Dan cutting minion dilakukan oleh Giselle. Teman-teman dari MBR Delvin benar-benar berfokus untuk men-splash ke arah seorang Violet. Sementara itu, kalau kita lihat ternyata di area satunya sudah mulai terjadi pergerakan yang cukup menarik. Palanir coba untuk tas ke arah seorang Tal. Tapi nggak masalah karena mereka punya setup yang cukup menarik sih untuk sekarang nih. Ya, betul banget ya. Dan kalau kita lihat, kali ini kita lihat pergerakan ke arah sedikit ke arah mid lane. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Karena kalau kita lihat kali ini dengan adanya seorang Cecilian memang dia butuh banget scaling ke arah late game bersama seperti seorang Kari. Dia butuh banget item tambahan. Tapi lihat Turtle sedikit inisiasi oleh teman-teman dari MBR Delvin. Self mulai coba untuk dive in, mencoba untuk mendapatkan seseorang. Tapi lihat di sisi belakang juga Lipi masih ada satu pergerakan yang baik dari seorang Akai memecah belahkan pergerakan dari MBR Delvin. Inferno and First Blood berhasil didapatkan kali ini. Walaupun masih mencoba untuk mendapatkan satu lagi, masih mencoba untuk kabur dari seorang Violet dengan Thousand Powder. Dan here we go, Violet masih survive. Agak sulit sebenarnya untuk teman-teman dari EVOS Lynx keluar, tapi ternyata Gicelnya bakalan coba untuk melakukan satu gerakan ke arah seorang Karamel, tapi masih bisa mundur di area top lane. Yupi bersama dengan seorang Pika masih cukup semangat. Chef berhasil mendapatkan satu buah objektif Turtle. Turtle pertama, First Blood, dipegang oleh teman-teman dari MBR Delvin. Menjadi satu snowballing yang sebenarnya cukup oke, tapi selisihnya masih 1000 Civella. Dan ini belum jauh untuk di awal. Ya, tapi di sisi top lane kita lihat kali surprise dilakukan dan Yupi akan diberikan ke arah Pika. Kali menjadi satu poin kill yang cukup baik, tapi Paladin sudah mulai datang. Sedikit down run of King, tapi dengan tidak adanya damage dari seorang Ruby, sepertinya akan lebih berfokus untuk mencoba memukul mundur saja, menjaga tempo permainan agar tidak terlalu cepat. Kondisi satu sama, satu poin kill dipegang oleh Giselle, satu poin kill dipegang sama seorang Pika. Dan itu menjadi salah satu poin yang cukup penting, tapi kita lihat kali ini Seth hanya mengganggu karena seorang Tal dan seperti agak sedikit susah untuk didapatkan karena memang posisinya Tal juga masih sangat dekat dengan turret dan masih bisa untuk berlindung di balik sana. Betul, lebih ke arah membutakan vision sih kalau di sini aku melihatnya. Karena ketika Tal pulang mereka punya waktu lebih banyak, tapi Shine-nya baru saja terkena jab dan knockout strike dari seorang Karamel. Masih bisa mundur kembali dan masuk ke dalam area top lane. Yupi masih asik untuk taunting. Sudah mulai ada satu pergerakan juga yang cukup menarik. Tapi sepertinya lawannya sih sadar ya. Tapi di area bawah kalau kita lihat Gicel Violet bakalan jadi pertarungan abad ini nggak sih Civella? Lama banget.
Tapi lihat kali ini masih ada satu Iron Hook. Digerakkan lagi ke arah seorang Seth. Tapi lihat wave minion di arah top lane pun masih mencoba untuk bergerak mendapatkan ke arah gold shield Taran. Tapi Imo Pendant Donor Love Game dikeluarkan kali ini. Tapi lihat dari seorang Palanir terkena sedikit. Masih ada pergerakan dengan bad impact dan juga bad piece ya. Tapi teman-teman dari sisi Ambiar Delphine masih cukup sustain. Tapi dibalaskan lagi Shine terkena satu bad impact. And here we go. 1 point untuk EVOS Lynx. Tapi Yes. tabrakin lagi masih ada seorang Seth. Masih coba untuk dive in. Sayang sekali tidak bisa mendapatkan ke arah teman-teman EVOS Lynx. Betul. Meanwhile, in the middle lane, Gichel tadi sneaky coba untuk menggorek-gorek dari gold shield turret yang berada di area mid lane dan juga di area bottom lane. Dia bakalan coba untuk nge-clear aja. Sementara itu juga sudah mulai ada setup yang dilakukan oleh kedua tim. Namun siapakah yang bisa mengkontes objektifnya? Ini yang akan menjadi pertanyaan, Civella. Iya. Dan kali ini Turtle udah kembali lagi tapi lihat sudah ada Iron Hook yang kena mau coba dapetin masih dan Kinjutsu kali ini dari seorang Seth. Tapi lihat dari seorang Giselle kali ini sudah mendapatkan satu side-nya kali ini. Tapi di arah bawah pun dia berhasil dapetin turret. Tapi Turtle kali ini bakal coba untuk fight cukup habis-habisan. Violet berada di lini paling depan. Mencoba untuk menjaga body slam ke arah depan. Tapi Caramel berhasil mendapatkan ke arah Turtle. Sedangkan Seth-nya kali ini bakal kena heavy speed. Diarahkan ke arah belakang. Coba untuk dive in. Tapi sayang sekali kalau kita lihat dari sisi samping juga Lipi sudah mulai datang. Berhasil Lipi mendapatkan ke arah seorang Caramel. Menjadi poin cukup besar ketika dua player berhasil didapatkan. Tapi lihat dari sisi belakang juga dari seorang Pika dan seorang Lipi. Dikejar langsung sama seorang Giselle. Tapi lihat sebelah sana Bloody Hand. Dengan ada satu pergerakan dengan bad impact dan juga Sanguine Claw. Berhasil dapetin 1 poin walaupun Sam masih coba untuk dive in lagi. Tidak bisa. Langsung ada flicker yang dibuang oleh seorang Tal. Tank nge-cover mid lane, X, mid lane nge-cover tank, yes! Wow, ini dia satu pergerakan tadi ya dari teman-teman EVOS Lynx. Tapi Ambiar Delphine bakalan coba untuk nge-push ke area top lane-nya. Violet udah mulai coba untuk datang tapi nggak akan keburu karena tadi masih ada 2 gerobak. Sementara itu di area mid lane-nya, Seth bener-bener coba untuk ngambil ke arah seorang Lipi tadi. Dimana dia komit banget, dia tahu hero powernya. Bisa untuk ngambil ke area belakang dan dia memang terus-terus mengincar ke arah seorang Cecilian dari Lipi. Tapi di area bottom lane, Palanir coba untuk melakukan clearing aja dengan cukup cepat. Tapi di area top lane juga masih ada seorang Gichel. Cuman sudah mulai ada aura-aura jahat nih Civella. Iya. Kedua orang dari masing-masing tim sudah mulai melakukan setup. Tapi sementara itu Gichel bakal coba untuk di happy birthday. Sayangnya nggak jadi. Ini Giselle benar-benar lagi dalam on peak situation banget sih kalau menurut aku. Karena memang dia sekarang kondisinya benar-benar dapat keuntungan yang cukup besar. Tapi Seth coba menggunakan Kinjutsunya kali ini walaupun belum bisa mendapatkan apapun. Pika sempat terpanis sedikit. Tapi kali ini turret di arah bawah mungkin menjadi kondisi yang diinginkan sama teman-teman dari Ambiar Delphine. Mereka memberikan pressure yang cukup besar. Dan kalau kita lihat kali ini Palanir dengan tauntingnya memaksa EVOS Lynx untuk mundur menjaga posisi. Karena kondisinya ini tadi Caramel sempat ke pick off. Iya. Dengan kondisi yang emang agak sedikit berat sekarang kalau kita ngomongin jungle di pick off, mereka bakal ketinggalan level yang cukup besar juga. Betul. Dimana kalau kita lihat juga dari seorang Seth ya dia tadi mondar-mandir makanin jungle seperti apa, tapi lagi-lagi Kinjutsu dikeluarkan hanya untuk mencoba untuk mencicil kalau teman-teman dari EVOS Lynx belum mendapatkan apapun, tapi ini Turtle selanjutnya sudah ready nih. Dan ini bisa di set up sama teman-teman dari Ambiar Delphine. Kalau memang dari sisi EVOS Lynx nggak bisa untuk memaksakan war sekarang. Kalau balik lagi, mereka punya 2 hero, dan dia banget di Virgi. Tapi di top lane, Heavy Speed dikeluarkan, Inferno dikeluarkan. Apa yang bakal terjadi kali di Violet? Berhasil mendapatkan Giselle, walaupun di arah bottom. Sepertinya teman-teman dari sisinya Ambiar Delphine bakal berfokus untuk mendapatkan permainan objektifnya. Wah, pertukaran antara outer dan juga inner turret dari kedua tim. So far menurut aku lebih unggul karena teman-teman dari Ambiar Delphine. Karena selain mereka dapetin inner turret, bawahnya udah sisa high ground aja terekspos dan juga mereka leading net worth sekitar 1.800 lebih unggul daripada teman-teman EVOS Lynx. Namun 1.800 itu masih bisa dikembalikan dengan kisaran satu tim fight besar lah ya. Atau misalnya mendapatkan shutdown. Betul. Dan kita lihat kali ini masih ada Don Round Wolf King masih mencoba untuk mempertahankan dari seorang Tal. Bloody Hand sudah dikeluarkan menggunakan sedikit flicker ke belakang, tapi Imo Pendant-nya berhasil mendapatkan seseorang kali, tapi di sisi depan sayang sekali heavy spin-nya hanya memukul mundur beberapa player dari sisi Ambiar Delphine. Sedangkan Ambiar Delphine kali ini malah mencoba untuk bermain dengan sangat ofensif, mencoba mendapatkan sesuatu dengan Brilliance of Order yang berada di sisi depan tadinya. Tapi lihat teman-teman dari Ambiar Delphine belum mau pulang, justru dikeluarkan, mau coba dapetin karena seorang Caramel dan juga Violet dan cukup sekarat. Tapi ternyata Violet kali ini bersama dengan seorang Lipi seperti bakal menjadi makanan
memasuki playoff, hadir dengan setup yang sangat rapi, mereka juga tahu objektif dan di sini malah EVOS Lynx yang sudah mulai terpres. Tapi ingat, EVOS Lynx mereka masih punya kesempatan karena ini baru menit 9, mereka masih punya Cecilian dari seorang Livi yang baru take down 1 kali, tapi memang dia membutuhkan stack dan ini yang mungkin agak susah dan harus dijaga benar-benar oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Sulitnya ketika adanya Hanzo dari MBR Delvin yang terus-menerus mengincar backline EVOS Lynx, ini yang bikin berat untuk game dari EVOS Lynx. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi drafting pun mereka harus coba untuk flanking, menculik pemain-pemain belakangnya MBR Delvin seperti seorang Lunox dan juga seorang Clean. Dan gak ada yang bisa ngecekin ambush untuk nyariin di mana sih badan asli dari seorang Hanzo. Di mana badan asli dari seorang Seth. Di mana itu adalah kuncian paling penting. Karena dari tadi dia Kinjutsu pun gak ada yang nge-stopin. Yes, semua pada all in untuk matiin dia di sana. Yeah. Tapi itu it doesn't matter karena bukan badan aslinya. Itu cuma bayangannya atau hantunya aja ibaratnya gitu loh. That's why teman-teman dari MBR tadi, mereka itu banyak resource yang keluar dari EVOS Lynx. Ketika save-nya bayangannya ke takedown, mereka langsung berani untuk majuin balik. Atau minimal ya mulangin tal dengan dibuat jadi sekarat, dibalikin ke dalam base, visionnya jadi sedikit redup kita bilangnya. Dan ini yang membuat teman-teman dari MBR Delvin makronya jadi jalan, tapi konsil sudah mulai dikeluarkan. Coba untuk ditarik ke arah seorang tal, tapi masih bisa mundur ke belakang. Sanguin Claw-nya kena ke arah seorang Valanir, tapi tas. Di area mid lane sudah mulai datang nih, satu buah minion yang cukup besar. Tapi Kinjutsu kali dikeluarkan mencoba untuk dapetin ke arah sana. Karamel dipaksa untuk sedikit mundur walaupun Lord di arah bawah. Sepertinya bakal bisa untuk diselesaikan. Another stack di sini dikeluarkan untuk seorang Cecilian, tapi turret di arah bawah pun tidak bisa bertahan terlalu lama. Berhasil didapatkan oleh teman-teman dari MBR Delvin. Hanya mengurung teman-teman dari EVOS Lynx untuk berada di dalam di tempatnya mereka sendiri. Makan Brilliant of Order dikeluarkan. Kinjutsu lagi mengejar ke arah backline. EVOS Lynx, tapi EVOS Lynx menjaga posisinya lagi. Kehilangan turret kedua di arah mid lane-nya. Oh my god, ini menjadi satu disaster tentunya untuk teman-teman dari EVOS Lynx. Harus mempertahankan satu high ground di area top lane karena itu adalah anak tunggal mereka yang terakhir sebelum menjadi super minion. Tapi buat teman-teman dari EVOS Lynx, mereka masih punya kesempatan untuk nge-counter. Sorry, maksudnya nge-contest ke area Lord yang nanti akan up. Tapi Gichel sudah mulai terlihat oleh seorang Violet berada di area satunya. Sementara teman-teman dari MBR Delvin yang lain, ya kita bisa bilang mereka sedang melakukan setup lah ya. Betul banget. Dan juga kita lihat kondisinya di sini dari MBR Delvin pun gak ngasih nafas sama sekali untuk EVOS Lynx. Ya mereka tahu di sini ada 2 hero scaling, tapi mereka gak ngasih chance buat mereka untuk dapetin farming terlalu banyak. Oke, Livi sudah punya Clock of Destiny, Lightning Trunkian, tapi dia juga butuh penetration damage tambahan untuk mengincar ke arah MBR Delvin. Dan kalau kita lihat dari Pak Kito lebih memilih untuk gimana caranya untuk kita sustain. Padahal kalau kita bilang, mereka udah punya 2 hero lain yang cukup tebal kalau menurut aku. Yes. Dengan kehadiran Franco dan juga dengan Akai. Yeah. Tapi ini 2 Symphony yang mungkin tadi dibilang Symphony of Skill yang harus benar-benar bisa jalan. Gimana caranya mereka bisa Iron Hook, bisa dapetin Bloody Hand 1 orang, tapi yang lainnya terpecah belah dengan adanya Heavy Spin. Padahal itu nggak benar-benar terjadi. Heavy Spin benar-benar digunakan untuk memecahkan pergerakan MBR Delvin yang berfokus ketika mereka melakukan offense mode ke arah EVOS Lynx sendiri. Iya, di sini kalau gampangnya EVOS Lynx harus coba untuk bermain dengan tim fight, tapi MBR Delvin baru saja mendapatkan Lord tersebut. Lord yang kedua di menit yang ke-13, Enhance bisa menabrak ke arah turret, so ini cukup berbahaya. Tapi berjalan dari area mid lane, mereka masih punya kesempatan untuk melakukan clearing. Yang aku takut, kalau ditabrak balik ketika lagi clearing, itu yang bahaya. Betul, karena Lunox sekarang sudah sangat menakutkan dengan Holy Crystal di tangan dari seorang Shen sendiri. Ini, ini tambahan persentil magical power itu bakal semakin besar ke arah EVOS Lynx. Dan ini EVOS Lynx mau yang setebal apapun bisa dihabiskan dengan penetration yang ada dari seorang Lunox sendiri. Tapi lihat sebenarnya Kinjutsu dikeluarkan, Lord bergerak ke arah tengah, masih digunakan untuk mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Lordnya. Tapi lihat teman-teman dari sisi MBR Delvin masih berfokus untuk mendapatkan pemain-pemain dari EVOS Lynx. Mereka berfokus untuk mendapatkan ke arah base, tapi lihat, oh my god, kill! Berhasil dapetin sama seorang Shen, tapi Heavy Spin tidak berhasil dapetin siapapun dari teman-teman MBR Delvin. Akan mencoba untuk menyelesaikan game kali ini. Dan game pertama berhasil diambil oleh MBR Delvin di Best of 3 Series melawan EVOS Lynx. Wow, what a game! Game pertama sudah dipegang oleh teman-teman dari MBR Delvin. EVOS Lynx